sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah. Semoga syafaat beliau akan kita dapatkan di nanti. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang, terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan untuk bisa menghadiri kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan guru di sekolah kita, yaitu Bu Safitri Wulandari sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kota Blitar. Untuk menyingkat waktu, marilah kita simak pemaparan dari beliau. Monggo Ibu Safitri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN Sangawetan 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SDN Sangawetan 2. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini saya dan panjenengan semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk kita bersama-sama menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Di sini saya selaku calon guru penggerak dari angkatan 6 Kota Blitar yang mewakili dari SDN Sangawetan 2. Yang kedua, tak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya meminta waktu panjenengan untuk menyebarkan pemahaman dari aksi nyata yang telah saya lakukan setelah mendapatkan pendidikan tentang modul 1.4. Di sini setelah kami calon guru penggerak ini mendapatkan modul aksi nyata, kemudian kami diberikan waktu untuk melakukan aksi nyata dan juga untuk melakukan diseminasi, jadi menyebarkan pemahaman. Kenapa? Karena aksi nyata ini bukan hanya berlaku di kelas saya, tetapi juga diharapkan dapat dipraktekkan, dikembangkan di dalam institusi sekolah kita. Nah, judulnya adalah budaya positif. Di sini langsung saja, budaya positif kita akan mempelajari ada 6 topik. Topik yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian topik yang kedua adalah teori tentang motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Topik yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemudian topik yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, di mana 5 posisi kontrol guru berperan sebagai apa. Kemudian topik yang terakhir adalah restitusi, di sini penerapan segitiga restitusi. Nah, untuk topik yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, sebelum ke situ marilah kita lihat dulu tentang perubahan paradigma belajar. Mari kita melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda
menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang berperan sebagai B adalah mencoba dengan segala cara agar Anda mau membuka kepala tangan Anda. Nah, teman Anda si B ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Mari kita coba ya. Saya minta perwakilannya satu orang yang menjadi A. Pak Tata, mohon Pak Tata, terima kasih Pak Tata atas kesediaannya. Bapak Ibu minta tepuk tangannya untuk Pak Tata. Selanjutnya siapa yang berperan menjadi B? Oh Pak Sunari, ya karena teman sebangku ya. Baik, tepuk tangan juga untuk Bapak Sunari. Terima kasih Bapak. Ya, di sini yang berperan sebagai A itu nanti mengepalkan tangan. Nah, bayangkan Anda itu punya sesuatu yang sangat berharga. Nah, sesuatu yang sangat berharga. Silakan Anda mengepalkan tangan. Nah, nanti kita tolong dulu untuk diberikan mic-nya kepada Pak Sunari. Nah, Pak Sunari membujuk agar Pak Tatang ini mau membuka kepala tangannya. Ya, kira itu. Coba. Nih, monggo, saya persilakan. Silakan saya beri waktu sekitar 5 menit untuk. Iya, monggo. Pokoknya bagaimana caranya supaya Pak Tatang ini mau membuka kepala tangannya. Mari kita lihat ya. Nah, pertanyaan nomor 1, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Seharusnya tadi bergantian. Tapi tidak apa-apa. Sekarang saya tanya, karena tadi Pak Tatang membuka ya, mengapa Anda membuka kepala tangan Anda? Apa alasannya? Ya, tadi saya katakan yang saya bukan adalah semangat. Saya mau membagi semangat saya, makanya saya buka. Boleh tepuk tangan. Luar biasa ya. Ternyata kenapa membuka, karena mau berbagi semangat. Luar biasa. Semangat ini luar biasa loh. Karena menginspirasi kita untuk terus tetap bertahan ya. Semangat bagus sekali. Tetapi kan bisa saja ya, bisa saja Pak Tata mungkin tidak mau membuka kepala tangannya. Mungkin saja seperti itu. Nah, kalau tetap menutup, kalau misalkan tetap menutup dengan segala cara, misalnya saja seperti yang kita punya sesuatu benda yang sangat berharga, contoh misalnya ibu ya, ibu punya uang 100.000 di tanggal tua, Bu Asri, bolehkah uangnya itu dipinjam sama orang lain? Kalau uang 100.000 di tanggal tua diberikan, boleh tidak Bu Asri? Boleh. Sudah nggak punya loh. Satu-satunya itu udah berharga ya. Satu-satunya yang dipunyai hanya 100.000 di tanggal tua. Terus ada yang pinjam, apakah diberikan? Keperluan temannya. Ya, keperluan temannya. Jadi ada yang berikan saja. Oh, oke. Baik. Terima kasih, berarti Bu Asri baik hati. Kalau Bu Eni bagaimana? Kenapa tidak boleh? Karena itu sangat berharga untuk kepentingan diri saya dan keluarga ya. Itu. Jadi, nah, nomor 3. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan itu? Siapa? Bu? Iya. Pak Kedua
Nah, berarti ada faktor 2 ya, faktor eksternal. Tapi siapa yang bisa kendali itu? Diri sendiri. Walaupun ada orang lain yang mau ini misalnya jabatan atau apa, tetapi kalau kita tidak berkenan, maka kita tidak akan memberikan atau membukanya. Jadi yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Nah, disinilah perubahan paradigma belajar ya. Paradigma tentang stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Stimulus respon, respon. Kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak memaksa. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak itu buruk, oh berarti dia salah. Tetapi di dalam teori kontrol atau teori pilihan, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Contohnya, memberikan semangat agar temannya ikut semangat. Memberikan uangnya, walaupun sudah tidak punya uang tapi diberikan karena hatinya tergerak karena belas kasihan, karena sedekah amal. Jadi semua pasti punya tujuan. Itulah teori kontrol. Kemudian di poin yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu di teori stimulus respon. Tetapi di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Contohnya ini terhadap anak, karena kita orang dewasa, jadi kita bisa mengontrol anak kita. Itu teori stimulus respon. Tetapi di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anak itu tidak bisa kita kontrol sesuai kemauan kita semuanya. Di situ. Kemudian di stimulus respon ada pemaksaan pada saat bujukannya gagal. Pada saat bujukannya gagal ada pemaksaan, ada ancaman. Kalau tidak mau, ada seperti itu. Tetapi di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam artian akan ada kesepakatan. Jadi bukan paksaan, bukan ancaman. Yang terakhir yaitu model berpikirnya di stimulus respon adalah menang kalah. Saya menang, kamu kalah. Tetapi di dalam teori kontrol atau teori pilihan, model berpikirnya adalah menang-menang karena kesepakatan saling menguntungkan. Itu tentang perubahan paradigma belajar saat ini. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin itu dari Diana Goshen dalam bukunya berjudul Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kalau selama ini kita mengasumsikan disiplin itu adalah aturan, tetapi sebenarnya disiplin itu artinya adalah belajar. Jadi kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau artinya murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu,
di atas meja panjenengan sudah tersedia nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Di Indonesia yang saat ini digencarkan adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, apa tuh nilai-nilai kebajikan ini untuk apa? Karena adanya ini untuk memunculkan teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama di sebelah kanan panjenengan, kalau saya sebelah kiri, itu motivasi eksternal. Jadi dari luar, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya, kenapa harus memakai sepatu hitam? Kenapa saya harus membawa topi pada saat upacara? Ya tidak dihukum. Hukum sama siapa? Sama aku. Itu berarti motivasi dari luar, eksternal. Karena takut dihukum sama Pak Guru. Nah, ada juga motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan. Jadi kalau takut dihukum, saya nanti dapat hadiah. Kalau saya dekat dengan Pak Tatang, nanti saya diberikan mie terus, mie ayam. Itu motivasi eksternal. Nah, jadi Rama itu sudah terpengaruh oleh motivasi eksternal, karena dia mau diberikan hadiah, diberikan imbalan. Jadi motivasi eksternal itu ada dua. Kalau tidak mendapat hukuman, dia mendapatkan hadiah. Jadi hukuman dan hadiah sebenarnya adalah kedudukannya setara, sama-sama motivasi dari luar. Nah, yang kita inginkan adalah motivasi intrinsik dari dirinya sendiri, kesadarannya sendiri. Untuk apa? Untuk menghargai diri sendiri. Itulah tujuan dari disiplin positif, motivasi internal dari dirinya sendiri. Nah, ini tabel tentang disiplin positif yang saya pelajari. Ada banyak seperti ini yang kita pelajari tadi, teori kontrol, teori pilihan. Tadi masih ingat ya? Pilihan ada di mana? Di diri kita sendiri. Ya. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Nah, itulah makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian tadi disebutkan bahwa di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu adalah di dalam teori motivasi. Apakah dia tujuannya biar tidak kena hukuman, ataukah dia akan mendapatkan hadiah? Nah, itu motivasi ekstrinsik atau luar, eksternal. Tetapi bisa juga kalau yang dimaksud disiplin positif itu motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri, sehingga dia muncul nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang kita wujudkan sebagai bahwa dia itu punya keyakinan kelas. Nah, kemudian dari ini juga ada muncul 5 posisi kontrol yang akan nanti kita bahas untuk lebih jelasnya. Kemudian dari posisi kontrol muncul segitiga restitusi, dan kesemuanya ini tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia. Nah, ini peraturan. Bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau di peraturan kita lihat yang pertama, selalu kembalikan
buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju apa? Yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini bisa kita ganti dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita ganti dengan menghormati orang lain atau komitmen pada tujuannya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya atau nilai kebajikannya apa yang dituju yaitu keselamatan. Keselamatan atau juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Bergantian atau menggiliran. Nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Kemudian gunakan masker, itu tentu kita tahu untuk kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga untuk keselamatan dan keamanan. Nah, mari kita berlatih. Bapak Ibu, saya minta Anda menjawab dari kalimat yang pertama. Tindakan guru. Mari kita membedakan apakah ini hukuman ataukah konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Bagaimana Pak? Hukuman. Mari kita lihat dulu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Berarti ada yang mengerti. Mari kita coba lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa Bu Ika? Konsekuensi. Apa Bu Leni? Hukuman. Mari kita lihat jawabannya. Ya, hukuman. Kenapa ini hukuman? Dari yang pernyataan yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi" karena dia terlambat sekolah. Adakah hubungannya antara dia terlambat sekolah dengan dia menuliskan 100 kali? Apakah setelah dia menulis 100 kali terus dia tidak akan terlambat lagi? Belum tentu. Jadi hukuman ini tidak ada gunanya. Bisa juga dilakukan polisi ya. Kemudian sama dengan yang pernyataan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kasusnya sama, terlambat. Dihukumnya lari. Padahal salahnya dia, masalahnya terlambat, tapi dihukumnya lari. Tidak tepat, tidak sesuai. Kira-kira yang sesuai konsekuensinya karena dia terlambat, apa konsekuensinya? Yang bukan hukuman, apa Pak? Ketinggalan pelajaran itu akibat. Kita melihat konsekuensi bukan akibat. Hampir sama dengan hukuman, tapi kita tidak berikan hukuman. Kalau hukuman itu tidak ada kaitannya. Tetapi kalau konsekuensi itu ada kaitannya. Jadi konsekuensinya, kalau dia terlambat hadir, maka dia biarkan pulangnya juga belakangan, paling terakhir. Kalau dia terlambat 10 menit, biarkan dia pulangnya juga diundur 10 menit. Nah, itu konsekuensinya. Seperti itu. Jadi ada kaitannya. Supaya apa? Supaya dia tetap ikut pelajaran. Sudah terlambat hukum lari. Sudah tidak ikut pelajaran, tidak ikut lagi. Nah, itu berarti malah memperburuk. Nah, lalu ini apa ya, istilah baru yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti yang kita tahu tadi ada beberapa tindakan kesalahan. Nah, kita tidak lagi menerapkan hukuman, tetapi kita mulai berpikir ke konsekuensi dan restitusi. Di sini restitusi itu bertujuan agar mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dari teori Gosen tahun 2004. Baik, ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kembali pada kelompoknya. Nah, di sini kenapa kita meyakini seperti itu? Yang di lingkaran warna ungu itu mungkin tidak kelihatan. Itu adalah tulisan tentang peraturan kelas. Jadi peraturan kelas akan membentuk keyakinan kelas yang lebih luas. Kemudian dari keyakinan kelas akan membentuk lingkungan yang positif. Jika lingkungan kita positif dan itu berlaku setiap hari, maka akan muncullah budaya positif. Selanjutnya, nah kita kembali lagi. Tadi awal adalah lingkaran kecil adalah peraturan. Kemudian dari peraturan itu kita ganti dengan lingkup yang lebih besar yaitu keyakinan kelas. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya? Silakan dulu. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, mengacu kembali kepada nilai-nilai kebajikan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya adalah betul, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulainya pembelajaran. Keyakinan kelasnya disiplin. Ya, disiplin atau bisa juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Apa tadi keyakinan kelasnya? Ya, betul, bisa. Saling menyayangi. Wah, Pak Kris sudah sangat paham berarti ya. Baik. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa keyakinan kelasnya yang dituju? Iya, betul sekali. Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran? Keyakinan kelasnya? Ya, kita lihat jawabannya. Antri atau tertib. Budaya antri, budaya tertib. Kemudian gunakan masker. Sudah jelas, betul. Ya, jaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa tadi? Keamanan, betul. Keamanan, keselamatan. Ya. Baik, selanjutnya mulai paham ya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya lakukan di kelas saya. Jadi di kelas saya itu ada aturan kelas, ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini bersama dengan keyakinan kelas. Jadi apa yang diyakini itulah yang mereka sepakati bersama. Keyakinan kelasnya. Di sini saya menuntun anak-anak mengambil satu persatu karena sudah ada aturan. Tetapi mereka mencari. Kira-kira kalau aturannya begini, maka keyakinan kelasnya apa? Apa yang kita sepakati? Jadi kesepakatan yang pertama budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun.
Jika mereka tidak melakukan itu, bagaimana kita ingatkan lagi bahwa kita telah menyepakati untuk melaksanakan budaya 5S. Nah, di sini ada kesepakatan ini ditulis, diusulkan oleh mereka dan juga ditandatangani. Karena anak kelas 1 tidak bisa tanda tangan, jadi mereka menulis namanya sendiri-sendiri di bawah. Sama seperti kita kalau melaksanakan deklarasi, berarti semuanya sepakat, semuanya menyetujui. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini bisa panjenengan tawarkan setiap hari. Misalnya ketika akan memulai pelajaran, bisa panjenengan tawarkan apa yang kita sepakati sebelum kita mulai pelajaran. Jadi anak-anak, kita ingatkan jika terjadi sesuatu, maka kita ingatkan apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Gitu. Jadi kesepakatan kelas ini tidak hanya pada waktu awal tahun pelajaran saja, tetapi bisa setiap kita mau memberikan pelajaran, maka kita buat kesepakatan. Tetapi di sini kesepakatan tidak perlu banyak-banyak. Dan perlu diketahui bahwa keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif. Tidak boleh menggunakan kata tidak. Saya seperti tadi, tidak terlambat, berarti harus diganti dengan datang tepat waktu atau disiplin. Ketika anak-anak saya ramai saja, waktu itu ada tulisan kalau ramai gaduh itu harus bagaimana, berarti tertib dan disiplin. Jadi mereka nanti kalau tertib itu berarti tidak boleh gaduh, tidak boleh ramai. Selanjutnya menurut. Nah, kenapa ada seperti itu, ada kesepakatan kelas begitu? Karena kita mempunyai kebutuhan dasar yang ini harus dipenuhi oleh semua orang. Jika tidak terpenuhi salah satu, maka akan menjadi identitas yang gagal. Dan itu terus tertanam sampai di masa tua. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yang pertama di tengah itu adalah bertahan hidup. Jadi kenapa orang sampai terkadang mencuri? Itu karena mereka kalau digali kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada mungkin salah satu dia kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, bertahan hidup. Kemudian kesenangan, cinta kasih atau diterima, penguasaan dan kebebasan. Kebebasan berpikir, kebebasan berbicara atau berpendapat. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah di sini 5 posisi kontrol seorang guru. Apakah guru ini akan menciptakan identitas yang gagal, ataukah guru ini menciptakan identitas berhasil atau sukses, walaupun itu kontrolnya dari luar dan dari dalam. Di sini guru bisa berposisi sebagai penghukum. Ciri kalau gurunya menghukum itu dia menghardik dengan nada suara keras, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau guru berkatanya cirinya bagaimana? Guru berkata begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, berarti itu gurunya berposisi sebagai penghukum. Hasilnya anak akan berontak karena kebutuhan dasarnya dia adalah kebebasan. Kebutuhan dasar itu menyalahkan orang lain. Kamu berusaha salah, kamu dikongkong, menyalahkan orang lain, berbohong karena takut dihukum. Kaitan dengan dunia berkualitas, akhirnya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, sehingga muridnya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nesu-nesu, agak nesu. Dampaknya pada murid bagaimana? Bisa saja mengulangi kesalahan lagi. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Cirinya,
gurunya berceramah. Ini kita yang guru biasanya gitu, ceramah panjang kali lebar kali tinggi, jadi volume. Terus mengatakan seharusnya kamu tuh begini, oh begitu ya, kamu tuh sudah mengecewakan saya. Pemantau di sini guru berbuat menghitung dan mengukur, jadi punya catatan. Terus kemudian gurunya berkata, apa peraturannya? Dikembalikan ke peraturan. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau ada polisi, nah kita menyesuaikan diri karena diawasi. Kalau enggak, ya sudah. Kaitannya bagaimana murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Tapi murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nampaknya dia menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya yang mengharapkan memperoleh hadiah atau dia takut dihukum. Nah, ini yang paling berhasil, yaitu posisi guru sebagai manajer. Nah, manajer di sini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, kemudian muatan pribadi, bagaimana caranya saya bisa berbagi keadaan sehingga anak itu, murid itu mengevaluasi dirinya sendiri. Baik, lanjut Bu Nurul. Nah, tugasnya, nah di sini ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kata di garis bawah, kata kecewa sekali itu posisi guru membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah, nah itu namanya hukum. Jadi kalau bapak-bapak diberitahu, kamu tidak pernah mencuci baju, nah berarti ibunya itu berarti berposisi sebagai penghukum. Padahal ya pernah, walaupun tidak sering. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, berarti berposisi sebagai mama. Kalau sebagai pemantau, siapa yang mau dapat bintang? Bintangnya dijejer-jejer, dia pantau, itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau kalimat itu berarti dia berposisi sebagai manajer. Anaknya yang suruh cari solusi sendiri. Baik, selanjutnya, nah ini adalah kaitannya tadi. Kalau hukuman atau hadiah itu bisa menimbulkan identitas gagal, sedangkan disiplin dengan konsekuensi dan restitusi itu bisa menimbulkan identitas yang sukses. Nah, ini adalah segitiga restitusinya, penerapannya. Jadi setelah teori kontrol, maka kita pasti menerapkan segitiga restitusi ini. Kenapa? Karena pasti akan ada kesalahan. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama, tahapannya adalah menstabilkan identitas di bawah. Kemudian validasi kebutuhan dengan pertanyaan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinannya. Untuk memperjelas, kita lanjutkan slide berikutnya. Ini adalah menstabilkan identitas. Nah, kata-kata yang diucapkan seperti ini. Baik. Selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Nah, kata-katanya seperti ini. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu. Kemudian selanjutnya yaitu validasi keyakinannya, menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya atau yang kita sepakati? Nah, ini menanyakan keyakinan. Apa yang kamu rasakan? Bapak Ibu, ini saya telah menerapkan praktik segitiga restitusi. Mohon untuk kita lihat bersama seperti apa praktiknya. Nah, yang kedua yaitu membuang sampah. Kebetulan buang sampahnya itu di meja umumnya.
Maaf Bapak Ibu, kalau saya pribadi terus terang ingin memberikan sesuatu yang lebih pada SDG dan anak didik kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, satu yang mempunyai sikap yang baik. Tentunya saya berbanyak tantangan kepada Bapak Ibu. Kalau untuk yang disampaikan sesi ini tadi, saya ingin harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi tadi itu terhadap sikap-sikap anak-anak Bu. Jadi saya sendiri meskipun manggil anak-anak saya ini yang bersalah atau punya kesalahan sikap atau perbuatan apapun, saya juga berpikir apa yang saya kasih supaya mereka tidak mengulangi. Yang pertama jelas menasihati dulu, nggak tahu itu hukuman yang berupa apa atau konsekuensinya seperti apa. Kalau saya seperti itu, jadi kalau untuk kedepannya saya pribadi Bu, semaksimal mungkin akan saya berikan kemampuan saya untuk anak didik saya bisa agar anak-anak bisa punya sikap yang sikap di sekolah, di rumah atau di masyarakat itu bersikap baik. Mungkin saya Iya. sederhana untuk anak Berarti didik yang didapatkan adalah persepsi tentang hukuman, dan konsekuensi. konsekuensi, dan juga praktiknya tentang segitiga restitusi. Ya, baik. Terima kasih Pak Ibu. Selanjutnya yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik dari dalam. Setelah mengetahui pemaparan tadi, mungkin saya akan merefleksi apa yang sudah saya lakukan di pembelajaran, sudah cocok atau belum dengan apa yang disampaikan tadi. Jika belum, saya sedikit akan berubah dan menyesuaikan dengan apa yang disampaikan tadi. Ya, terima kasih luar biasa. Ya, betul. Tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa. Karena perubahan itu pasti, tidak ada yang statis.